Bapak Ibu, saya berikan informasi atau tutorial atau panduan penggunaan dari CBT MTSN 26 Kepulauan Seribu. Bapak Ibu sudah diberikan akun seperti saya di sini, guru KA 1 ya, guru kampus A1 di sini. Lalu juga sudah dikasihkan passwordnya ya Bapak Ibu. Tinggal klik masuk ke sistem. Halaman pertama di sini sudah jelas ada dashboard ujian ya. Kalau kita ke bawah di sini ada ujian terbaru. Ya, lalu kita juga bisa klik buka database ujian. Nah, ini. Baik, untuk yang pertama kita bisa lihat panduan penggunaan di sini. Ada panduan penggunaan, buat bank soal, buat ujian, atur ruang ujian, lalu awasi ujian. Sebelumnya pertama-tama kalau saya dimulai dengan ruang ujian. Nah, di manajemen ruang ini kalau misalkan kita ingin melakukan ujian atau panitia ujian, kita bisa buat ruang ujian di sini. Misalkan di sini adalah asesmen atau asas langsung ya. Asas 2026. Nah, ini artinya adalah ruang untuk asas 2026. Atau juga kita bisa lihat asas 2026 kelas 7 bisa kita buat. Nah, nanti semua ujian asesmen 2026 kelas 7 ruangannya ada di sini. Kita juga bisa buat lagi misalkan ruang baru asas ya. Kita sama dulu 2026 ya. Asas 2006 asas 2026 kelas 8. Oke. Kita taruh atau kita simpan. Nah, ini udah ada ya. Asas 2026 kelas 7 ini kelas 8. Nah, ini kita buat ruangan. Nah, kalau misalkan kita mengajar di hari-hari biasa, itu kita buat aja biasa ruang baru informatika misalkan kelas 7.2. Nah, karena saya mengajar di kelas 72 informatika. Saya juga buat ruangan misalkan lagi saya mengajar di informatika kelas 8.2 misalkan. Jadi saya mengajar dua kelas nih, informatika kelas 72, kelas 82. Nah, nanti kalau misalkan mau ujian asesmen formatif, asesmen sumatif di kelas ini, kita klik kelas ini aja ya Bapak Ibu. Nanti ujian-ujiannya ada di sini nih, daftar ujian di sini. Bisa kalau mau tambahkan pengawas, bisa tambahkan daftar pengawas di sini. Karena belum ada akun pengawas, jadi tidak ada. Nanti bisa dimasukkan akun pengawasnya. Oke, seperti ini. Kita balik lagi dashboard ujian, ya. Tadi ruang ujian sudah punya Bapak Ibu ya. Ini sudah dibuat ruang ujiannya. Nah, sekarang kita coba ingin ini misalkan saya misalkan diberikan tugas amanah menjadi panitia asas misalkan. Nah, saya gunakan ruangan ini ya. Klik asas 2026. Nah, di sini tampilan seperti ini. Nanti ada banyak ujian di sini. Daftar ujian kita bisa klik di sini ya. Nah, oke, lanjut. Setelah udah lanjut, kita dashboard ujian lagi. Kita pilih buat soal boleh. Kalau dari panduan kita suruh buat apa ya? Membuat bank soal dulu. Kita buat bank soal dulu ya. Bank baru. Nah, ini kita buat bank barunya yaitu mata pelajaran misalkan informatika ya. Nah, mata pelajarannya apa? Informatika sudah ada ya. Klik informatika. Lalu kelasnya kelas berapa? Kelas 7. Oke. Ini bisa juga sih ditambahkan informatika kelas 7. Nah, ini ya. Informatika kelas 7. Lalu kita klik create bank. Nah, kita udah punya nih bank soal informatika kelas 7. Bisa dibuat lagi bank soalnya lagi, misalkan baru di sini mata pelajaran ada banyak ya, misalkan akidah akhlak kelas 7. Oke. Ini ada akidah akhlak kelas 7. Oke, kelas 7. Lalu klik create bank.
Nah, kita udah punya daftar bank soal, ini masih kosong soalnya nih ya. Ini masih ada 0 butir, artinya masih kosong. Kita klik akidah kelak. Jangan kita pilih informatika aja ya, karena saya basisnya adalah informatika. Nah, di informatika ini bank soalnya masih kosong, masih 0 butir, belum ada soal. Ya, ini untuk kelas 7. Kita bisa buat bank soal itu dengan cara klik import. Kalau import itu ada 3 file yang bisa diupload. Yang pertama berbasis Excel, yang kedua berbasis Word, yang ketiga adalah Blackboard Zip. Ini biasanya untuk Moodle ya, bisa nih masukkan sini juga. Lalu di sini ada download Excel, ada download Word nih contohnya nih. Kita misalkan mau download Word atau mau upload Word ya, kita klik Word-nya. Nah, ini udah ada, kita klik download template-nya. Kita lihat template-nya seperti apa sih gitu ya. Nah, template-nya seperti ini Bapak Ibu. Usahakan ditulis type-nya dulu, type multiple choice, bahwa soal yang ini adalah pilihan ganda. Ini type-nya ya. Tulis nomor 1. Ini soalnya, ini jawabannya A sampai E. Lalu pilih jawabannya yang mana, answer (2C). Jadi harus sama Bapak Ibu ya, disamakan seperti ini formatnya. Lalu di bawahnya ada lagi nomor 3, ini namanya kompleks. Artinya kompleks itu adalah pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa semuanya. Nah, di sini seperti ini. Ya, answernya ada A, C, E. Jadi jawabannya adalah A, C, E. Itu adalah pilihan ganda kompleks. Lalu kalau true and false seperti ini, ya. Jawaban seperti ini. Optionnya hanya 2. Oke. Nah, kalau misalkan sudah diketik seperti ini Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu upload saja. Tapi pilih di Word ya, pilih di Word. Karena kita mau upload Word, pilih di Word, lalu pilih choose file. Ya, choose file. Lalu misalkan kita mau upload tadi apa yang telah kita ketik misalkan tadi ya. Lalu kita upload Word-nya. Ini sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, kita klik start import. Nah, sudah masuk tuh Bapak Ibu soalnya langsung ya. Tuh, udah masuk ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini sudah masuk 5 butir soal. Nah, tadi melalui import Bapak Ibu, bisa lewat Excel juga bisa, nanti dicoba-coba aja ya. Tadi kita melalui Word ya, melalui Word, Blackboard juga bisa. Oke, karena by import sudah bisa, sekarang tambah soal misalkan manual. Nah, ini bisa manual Bapak Ibu. Ini soalnya ya, ini bank soalnya yang mana aja ya. Multiple choice, soalnya kompleks, matching, sampai hotspot sudah ada. Kalau kita ganti, otomatis dia akan berubah tampilan dari jawabannya ini ya. Bisa dicoba-coba ya Bapak Ibu, satu-satu soal iseng ya, untuk apa. Jadi pakai bisa untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Contoh saya buat soal manual ya. Misalkan short answer ya, atau true and false. Misalkan di sini mouse adalah perangkat keras output misalkan. Lalu jawaban di sini misalkan jawabannya adalah salah. Tinggal pilih sini aja ya, salah. Karena mouse itu bukan output tapi input misalkan ya. Oke, kalau sudah tinggal simpan soal. Jadi di sini kita sudah punya 6 soal Bapak Ibu. Kalau kita lihat lagi balik ya di bank soal utama. Nah, ini udah punya soal 6 soal nih, karena saya tambahkan 1 tadi ya. 5 tambah 1 di 6. Di sini kita buka lagi nih. Oh, ini bukan di sini ya. Kita bawa EI lah ya. Bank soal sudah nih 6 soal ya. Kita mau tambahkan melalui EI. Nah, ini ada EI Bapak Ibu. Ada unggah sumber. Nah, unggah sumber ini artinya Bapak Ibu punya modul, punya materi-materi, diklik aja. Nanti soalnya itu akan berkaitan dengan materi yang Bapak Ibu upload. Soal-soalnya. Atau juga bisa buat prompting. Misalkan buatkan soal asesmen kelas 7 mata pelajaran informatika fase D misalkan ya.
buatkan sesuai dengan apa namanya, jangan sesuai ya, buatkan dengan narasi yang panjang dan kontekstual, seperti itu. Lalu kita pilih di sini misalkan kompleks matching ya, true and false. Misalkan, nah ini nggak berfungsi sebenarnya sih ya, tergantung AI-nya, karena AI-nya saya pakai yang gratisan Bapak Ibu ya. Kalau pakai yang berbayar mungkin hasilnya lebih bagus. Namun AI ini juga bisa membantu kita ya. Contoh, saya klik mulai buat soal. Kita tunggu. Nah, sudah jadi di bawahnya soal. Oh, dikasih 9 kita. Dan dikasih 9. Nah, ini Pak Ahmad, ini true and false judulnya atau tipe soalnya, multiple choice, nah tipe soalnya, matching, ini ada matching juga nih, jenis barang apa sih gitu kan. Ini matching. Lalu ada kompleks, wis ya, banyak banget semua nih ada nih ya. Nah, ini kalau misalkan mau dipakai semua 99-nya, tinggal pilih. Dan ingat, ini bukan akidah akhlak ya, tapi kita punyanya adalah informatika, kita rubah ke informatika. Jadi bang soal tujuannya kita pindahkan atau kita simpan di informatika. 9 soal akan pindah ke informatika. Nah, udah masuk nih, udah kesimpan, kita pilih bang soal. Nah, karena udah 15. Nah, ini tadi ada yang melalui AI, ada yang melalui import, ada yang menambahkan soal, dan bisa nih, jadi kan baguslah sudah ya. Nah, kalau sudah soal satu ini sudah ada 15 misalkan Bapak butuh soal ya, kita pilih apa nih, kita lihat panduannya. Membuat bank soal sudah ya kan, dengan cara tadi ini udah semua nih, manual udah, import udah, AI generator udah. Oke, ini udah. Membuat dan menjadwalkan ujian. Tadi ruang ujian sudah ya, sudah buat kita ruang ujian. Ini kita membuat menjadwalkan. Menjadwalkan itu kita klik buat ujian baru. Buat ujian baru itu ada di atas nih. Buat ujian baru di dashboard ya. Buat ujian baru. Kita buat ujiannya apa? Informatika kelas 7. Nah, ini informatika kelas 7, ruangnya apa? Karena informatika kelas 7 ini adalah asas, kita pilih ruangannya adalah asas kelas 7. Nah, ini asas kelas 7. Oke, karena juga kelas 7, kita pilih di sini kelas 7 kampus A tambah masuk kampus A. 7.2 masuk tambah. Oke, berarti kelas 7 aja nih ya. Lalu kelas 7.3 tambah 7.4 tambah misalkan. Kelas 7.5 tambah. Ini misalkan semuanya gabung ya sama dengan kampus-kampus yang lainnya. Kalau hanya kampus A ya pilih kampus A saja. Lalu durasi, nih ini durasi nih. Ini durasi ujian berapa? 60 menit. Biasanya 90 ya. Lalu waktu minimal pengerjaan. Nah, ini adalah batas mereka bisa submit. Misalkan kita ganti di sini, dia bisa submit ketika dia mengerjakan sudah sekitar 30 menit misalkan ya. Atau 40 menit. Ya. 40 menit dia baru bisa submit. Kalau nggak 40 menit, misalkan masih 30 menit, submitnya nggak bisa diklik ya. Batas percobaannya hanya satu. Tanggal ujiannya tanggal berapa misalkan? Tanggal ujian tanggal sekarang, tanggal 22 misalkan jam 2. Lalu berakhir tanggal berapa? Jam ini sekarang terakhirnya adalah jam 15 misalkan. 1 jam. Ya, jam 1 jam lewat. Atau 15.30 ya, 15.30. 30. Nah, ini misalkan. Oke. Sudah. Lalu ini ujiannya aktif ya. Kita pilih linear aja. Nanti kita coba-coba yang lain ini nanti ya. Lalu kita soalnya diacak, jawabannya diacak. Tinjauan hasil tidak perlu. Kalau untuk ujian formatif itu perlu tinjauan hasil. Artinya tinjauan hasil itu dia akan menampilkan hasil jawaban. Misalkan nomor 1 jawabannya apa, lalu diterangkan kan.
lalu dibahas pembahasan soalnya, tidak perlu ya. Lalu tampilkan nilai langsung, boleh juga dihapus sih. Misalkan kita nggak mau anak-anak melihat nilainya, kita hilangkan. Tapi kalau kita ingin anak-anak melihat nilai, tampilkan. Oke. Lalu di sini ada token ujian. Nah, ketika kita masuk pertama kali, anak-anak pakai token ujian nggak? Kalau pakai, checklist, tulis tokennya apa. Misalkan Bismillah misalkan. Nah, ini berarti tulisannya kecil semua ya, Bismillah. Jadi ketika dia login, dia akan masuk tuh anak-anak dengan apa? Username Bismillah. Nah, kalau sudah kita klik di sini mode ketat, jadi otomatis dia akan tertutup layar penuh full ya. Jika dia keluar-keluar, dia akan di blacklist atau dikeluarkan dari ujian. Nah, ini batas maksimal dia keluar-keluar tuh 3. Kita bisa rubah misalkan 10. Ya, buat anak-anak kasihanlah jangan 3 kecepatan, misalkan kasih aja 10 karena baru pertama kali, boleh. Nah, setelah itu juga bisa di sini matrix lockdown. Kita bisa pakai save exam browser biar kekunci semua. Namun saat ini tidak usah dulu ya. Kita pakai pengawasan kamera itu juga nggak perlu dulu. Tapi kalau mau pakai silakan. Tapi untuk saat ini jangan dulu ya, karena nanti servernya agak down. Oke. Kalau sudah kita masuk ke sini, tambahkan tahap. Nah, kita ujian itu bisa bertahap-tahap. Misalkan step 1. Step 1 itu materi berpikir komputasi. Tambah misalkan. Step 2 materi soalnya adalah jaringan komputer. Step ketiga misalkan adalah ini disebut dengan dampak sosial informatika. Jadi nanti dibagi-bagi tuh ujian itu bisa. Jadi ujiannya bisa-bisa. Jadi nggak perlu lokot ya, langsung dia buka ujian selesai, finish, submit, lalu masuk lagi dengan soal yang berbeda. Ini otomatis ini ada tahap-tahapnya. Ini saya buat seperti ini. Lalu karena ini hanya satu kali aja, saya hapus saja ya, saya hapus saja lah ya. Oke, ini juga saya hapus. Jadi hanya satu dulu. Oke, stack 1 aja. Nah, kalau sudah stack 1, kita tambahkan di sini soalnya tadi kita apa? Informatika kelas 7. Wah, sudah ada ya. Nah, kita tinggal tambahkan nih, pilih semua misalkan. Kalau pilih semua ada 15 yang terpilih ini. Kalau pilih semua. Kita bisa hilangkan kalau dipilih di 14, jadi 13 ya. Kalau mau dipilih semua nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ya, kita klik selesaikan pilihan. Nah, akan masuk tuh soalnya kalau sudah. Nah, ini ya. Di sini judul materinya kita bisa tulis misalkan berpikir komputasi. Nah, ini materi soal ujiannya. Batas acak quantity kosong untuk tampilkan semua soal. Oke. Kalau sudah, ini sudah semua. Ya, kita klik simpan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah punya soal ujian 1 di sini, informatika ya, aktif di sini Bapak Ibu. Kalau kita klik database ujian, ini sudah ada ya. Informatika kelas 7 sudah ada. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk view-nya, untuk melihatnya. Kalau anak-anak keluar dan lain sebagainya bisa kita lihat. Nah, ini tokennya. Jika dia melanggar, dia bisa ada muncul token Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ternyata masih kosong ya, siswanya belum ada nih. Kalau siswanya belum ada, kita bisa balik lagi. Kita pilih yang ini ya. Lalu pilih siswanya 7.1 tambah. Berhasil nggak dia masuk ke dalam? Biasanya kalau udah siswa tambah, dia ada di bawah. Nah, ini udah ada ya, siswanya sudah ada. Jadi siswanya di sini baru 71. Tambahkan 72, tambah. Oke, tambahkan 73, tambah. Tambahkan 74, tambah. Oke, jadi siswanya ada banyak di sini di bawah. Oke, ada 7.4 nih sampai sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah balik lagi, simpan konfigurasi. Kita database bisa klik, kita pilih yang namanya ada gambar mata. Nah, sekarang sudah ada banyak siswa. Siswanya sudah ada sekitar 72 siswa. Nah, di sini contoh. Nah, ini.
Nah, kalau sudah kita nunggu siswa nih Bapak Ibu ya, nunggu siswa untuk ujian. Kita mau coba kali ya siswanya ya. Kita coba sih contoh satu siswa lah untuk melakukan tersebut. Kita keluar dulu, tapi saya pengen lihat dulu nih siswa yang mana ya. Saya buat dulu data siswa kelas 7.1 contoh, saya cetak kartu. Oke, saya buka. Oke, saya buka yang ini. Saya pakai salah satu ya. Oke, saya keluar sini. Contoh saya mau masuk, contoh pakai punyanya Bilkis. Ya, masukkan. Oke, lalu saya masukkan passwordnya, ya, Bilkis ya. Oke, sudah. Lalu klik masuk ke sistem. Ini punya siswa Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada masalah, kita lihat mungkin ada salah. Klik kanan, copy 3429. Masih mau? Oke, sudah mau ya. Sudah masuk, berhasil Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari siswa. Nah, kalau misalkan ujian sudah punya semua, ini banyak nanti nih. Ada mata pelajaran informatika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, akidah, Kurdis dan lain sebagainya. Nanti banyak ini kalau kita sudah buatkan untuk siswa. Siswa tinggal kalau mau ini ada tanggalnya nih. Jadwal sesinya tanggal 22 Mei misalkan sekarang. Jam 2 sampai jam 30. Kita klik nih Bapak Ibu ya, kerjakan soalnya. Kita klik kerjakan. Nah, di sini dia minta token. Tadi tokennya apa ya? Ya, tokennya tadi yang saya buat adalah Bismillah. Nah, lalu klik masuk ruang ujian. Ini untuk siswa Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Ada 15 soal. Ya, misalkan kita jawab nih, asal-asalan aja misalkan. Ya. Contoh misalkan ya. Pilih beberapa jawaban, lumayan banyak ya. Ini esai, jelaskan apa yang dimaksud dengan rumus Pythagoras bla 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 bla. Ya, misalkan. Bagus, misalkan ya. Lanjut. Salah, misalkan jawabannya adalah salah ya. Ini bisa kalau misal kita ragu-ragu, pilih ragu-ragu di sini. Lanjutkan. Otomatis dia seharusnya ragu-ragu warna kuning ya. Kenapa nggak warna kuning ya? Gak apa-apa dulu deh. Misalkan sini pilih drop down jenis barang pakaian. Ya. Harga murah. Warna barang merah. Contoh ya. Lanjutkan. Oke. Umur kesini boleh. Kita pilih salah misalkan. Oke, lanjut udah ya. Oh, dijawab dulu tapi ragu-ragu ya. Dia warna kuning ya. Oke. Saya pulang ke rumah misalkan. Oke. Misalkan lanjut. Benar. Lanjut. False. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi saya terkunci ya 39 menit karena baru ngerjain 1 menit udah mau keluar ya. Nunggu dia, nunggu soalnya sudah selesai, nunggu dia. Dia harus nunggu minimal 40 menit ya seperti ini. Kalau dia mau keluar misalkan dia mau keluar nih ya. Ya, nyontek dia mau nyontek apa jawabannya ya? Lo balik lagi ke sini. Nah, dia dianggap melanggar Bapak Ibu. Dia akan melanggar, dia baru 1 kali melanggar. Oke lah, boleh melanggar misalkan. Satu lagi, dianggap berapa kali dia kembali ke layar penuh? Oh, sudah 2 kali. Dia cari lagi, ngetik lagi. Nah, penuh nih. Ini baru 3 kali karena kita kasihnya 10 Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sering-seringan dia putar balik Bapak Ibu, kita lihat kembali lagi. Ini sudah 5 ya. Kontak lagi misalkan, balik lagi. Sudah berapa dia? 7 ya.
loh sekarang terkunci Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa melakukan ujian sambil nunggu dibuka oleh pengawas atau minta ke pengawas, karena dia melakukan pelanggaran sudah 10 kali. Nah dia nggak bisa buka lagi, dia misalkan dia keluar lagi, misalkan dia keluar lagi, ya dia keluar, ya. Nah kalau dia keluar lagi berarti sudah limit nih tercapai, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia di sini. Ini dia lagi dikerjakan. Dia kalau misalkan mau ujian nilainya 0 Bapak Ibu tuh ya. Kalau mau nilainya ini lagi, dia harus menunggu ini belum lulus ya. Bisa download laporan juga siswanya. Laporan seperti ini. Nah, itu nilainya 0 ya. Pengolahan data 7 0 C. Ini bisa balik ke ujian saya. Ini untuk siswanya. Dia bisa sih dibuka kembali ya. Misalkan saya masuk lagi deh, misalkan ya, saya di itu atas nama siapa? Namanya adalah Bilkis ya. Saya buka punyanya di database ujian informatika. Saya buka di sini ya. Oke. Nah, di sini saya bisa lihat nih, saya mencari yang terkunci satu orang. Bilkis ya, dia sudah 10 kali pelanggaran nih. Ya, saya bisa checklist di sini dibuka. Oke, lanjutkan. Nah, kalau dibuka berarti Bilkisnya ini bisa melakukan ujian lagi. Kerjakan. Tokennya tadi bismillah. Masuk ruang ujian. Nah, ini ada beberapa yang apa ya? Ini apa? Oke, jadi ada yang tersimpan, ada yang tidak ya. Oke. Oke, ini ada 20% dilakukan, tinggal jawab aja, misalkan jawab lagi ya. Oke. Nah, kalau misalkan internetnya mati, ya. Mana internetnya mati nih? Disconnect ya. Disconnect lalu mana ya? Oke, kembali ke layar telah melakukan pelanggaran ya. Ini bisa lanjut Bapak Ibu ya. Bisa ketik contoh, lanjut lagi. Jadi masih bisa mengerjakan soal walaupun soalnya atau internetnya mati. Oke. Namun harus disubmit ya, harus disubmit biar tersimpan jawabannya. Karena saya buat submitnya adalah tadi 40 menit, berarti kan sekarang belum 40 menit, masih terkunci nih, nggak bisa. Nah inilah resikonya, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa submit walaupun ujiannya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu ingin buat ini harus di analisis dulu berapa menit bagusnya, misalnya 30 menit, 40 menit, atau sesuai dengan jam ujiannya. Nah ini ada bacaan offline Bapak Ibu ya. Kalau offline berarti dia offline. Nah kalau misalkan saya online kan lagi di sini ya, saya online kan lagi, connect. Sudah kembali layar. Nah, ini masih offline ya. Saya bisa klik refresh. Nah ini sebalik sudah online lagi, dia menyimpan tersimpan. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, lebih aman lah ujian untuk anak-anak sekarang. Seperti ini nggak bisa keluar ya. Saya rasa cukup ya materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.